Halo teman-teman, hari ini aku mau bikin video tentang bagaimana sih cara memilih skincare yang tepat, dan khususnya di video ini aku akan bahas memilih skincare G-Glow untuk kamu yang kulitnya berjenis kombinasi. Jadi kombinasi itu agak sedikit berbeda daripada yang memiliki kulit berminyak atau juga kering. Nah, di sini akan aku bahas apa saja yang harus kamu perhatikan dan apa saja kandungan skincare yang harus kamu hindari. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one. Nah, sebelum kita bahas pembahasan yang lain tentang bagaimana kita cara memilih skincare, kita akan bahas dulu pengertian dari apa itu kulit kombinasi. Nah, seperti namanya, kulit kombinasi itu jadi kulit kita itu kombinasi gitu ya, ada yang berminyak dan ada juga yang kering. Nah, biasanya bagian yang kering itu di area pipi. Kalau bagian yang berminyak itu adalah T-zone. Jadi bentuknya seperti huruf T begini, yaitu area dahi, hidung, dan dagu yang lebih berminyak atau minyaknya itu sedikit berlebihan. Nah, kalau kita tidak tangani masalah ini, minyak-minyak di wajah kita akan menyumbat pori-pori yang kemudian akan mengakibatkan infeksi bakteri yang akhirnya akan menyebabkan wajah kita jadi berjerawat. Nah, kita di sini harus pintar-pintar nih milih skincare yang bisa mengatasi minyak berlebih pada beberapa area wajah kita. Nah, skincare yang akan kamu gunakan harus bertujuan untuk melembabkan kulit kombinasi kamu supaya tidak menyebabkan minyak berlebih dan menyebabkan masalah-masalah yang lain seperti jerawat, komedo, dan sebagainya. Nah, skincare yang akan kamu gunakan juga tidak harus mahal, tapi harus sesuai dengan kondisi kulit kamu. Nah, di sini akan aku bagikan beberapa tips untuk memilih skincare-nya. Nah, untuk tips yang pertama di sini kamu harus atau lebih baik gunakan sabun wajah yang mengandung air atau berbasis bahan dasarnya air gitu. Nah, kemudian juga harus gunakan sabun wajah dengan tekstur yang sangat lembut, misalnya teksturnya bisa gel atau krim. Hindari tekstur sabun yang mengandung scrub karena bagian wajah kamu yang kering itu lebih sensitif terhadap scrub dan akan menyebabkan masalah yang lain selain masalah kulit berminyak tadi. Kemudian tujuan dari pemakaian sabun wajah yang bertekstur lembut juga supaya wajah kamu tidak terlalu berminyak dan juga bagian wajah kamu yang kering tidak terlalu terkikis atau nanti mengalami infeksi. Nah, selain itu kamu juga bisa pilih sabun wajah yang mengandung deterjennya sedikit atau tidak mengandung deterjen sama sekali. Nah, biasanya karena kulit aku juga kombinasi, aku pakai sabun wajah yang justru mengandung pelembab atau bisa seperti aloe vera dan lain sebagainya gitu ya. Jadi hindari pemakaian sabun yang mengandung deterjen terlalu banyak karena itu akan menyebabkan kulit kamu yang kering akan jadi semakin kering dan nanti bisa terjadi pengelupasan kulit. Nah, kemudian tips yang kedua, kamu juga perlu melakukan eksfoliasi secara teratur pada kulit kombinasi kamu. Tapi di eksfoliasi ini, di proses eksfoliasi ini kamu juga harus hindari pemakaian eksfoliator yang berbentuk scrub yang kasar karena akan membuat kulit kamu menjadi rusak. Nah, biasanya untuk kulit kombinasi yang ada bagian kering dan berminyak itu menggunakan eksfoliator yang berbahan dasar minyak. Itu juga bisa mengangkat seperti komedo, kemudian kotoran-kotoran yang menyumbat pori-pori khususnya di area T-zone kamu. Nah, kemudian tips yang ketiga, kamu juga harus baik-baik memilih toner. Nah, di sini kita tahu toner yang berbahan dasar alkohol itu bagus sekali untuk mengangkat minyak, dan khususnya untuk kulit kombinasi memang di area T-zone itu mengandung minyak yang agak berlebih. Tapi kita juga tidak disarankan untuk memakai toner yang mengandung alkohol walaupun ada bagian kulit kita yang berminyak. Jadi di sini disarankan untuk orang yang punya kulit kombinasi untuk pakai toner yang berbahan dasar air saja supaya bagian kulit kita yang kering tidak
kehilangan kelembabannya. Jadi minyak bisa terangkat, kemudian kulit yang kering juga tidak menjadi kering. Jadi masih bisa menjaga kelembaban kulit yang kering. Nah, kemudian tips yang keempat, kita juga harus pintar-pintar memilih pelembab. Kata siapa orang yang punya masalah berminyak di wajahnya tidak perlu pelembab karena wajahnya sudah lembab oleh minyak. Jadi kita tetap harus pakai pelembab ya. Tapi di sini akan aku kasih tahu bahan yang bagus untuk kalian pakai sebagai pelembab pada kulit kombinasi, yaitu ada kandungan hyaluronic acid, kemudian vitamin, glycerin, dan niacinamide. Itu bagus sekali untuk kalian gunakan sebagai bahan dasar pelembab bagi kulit kombinasi, karena bahan-bahan ini menjaga kelembaban kulit, mengurangi radang, dan meningkatkan produksi kolagen dan membuat kulit kita lebih kenyal. Nah, kemudian tips yang terakhir di sini aku sarankan buat kalian yang punya kulit kombinasi juga harus selalu menggunakan sunscreen. Nah, seperti kita tahu, sunscreen itu adalah produk yang bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Nah, apa sih yang akan terjadi kalau misalkan kulit kita tidak pakai sunscreen atau terpapar langsung oleh sinar matahari? Jadi nanti kulit kita bisa terkena atau menyebabkan flek di wajah kita. Jadi warna kulit tidak merata. Nah, kemudian terakhir, bagaimana sih cara memilih skincare atau paketan yang tepat untuk kulit jenis kombinasi ini? Nah, seperti kita ketahui, kulit kombinasi itu hanyalah kulit yang punya dua jenis, yaitu kering dan berminyak, tanpa punya masalah kulit yang lain, misalnya jerawat membandel atau flek hitam atau lain sebagainya gitu ya. Jadi menurut aku di sini kulit wajah kalian cenderung normal, maksudnya tidak ada masalah apa-apa. Jadi aku sarankan untuk kalian bisa pilih paket basic untuk pemula yang misalnya baru pakai skincare atau baru berpindah dari skincare yang lain, atau juga kalian mau mencerahkan wajah secara lebih optimal, bisa kalian pakai paket super whitening. Nah, di sini paket super whitening itu bisa mencerahkan kulit wajah, menyamarkan noda jerawat, membantu wajah tampak glowing. Nah, untuk kalian yang mau coba, aku lebih sarankan untuk pakai paket basic terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi seperti itu saran dari aku, semoga cocok sama kamu. Oke teman-teman, sekian video hari ini dari aku, tips and trick dalam memilih skincare sesuai dengan jenis kulit. Nah, kalau misalkan kalian mau kasih kritik dan saran, boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like, share, dan subscribe. Dan jika tidak suka, kalian boleh dislike. See you on next video.